Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ramal SE selaku penguji, yang saya hormati Ibu Insinyur Rita Mindayani MSc selaku coach, dan yang saya hormati Bapak Sukmawan BA selaku mentor. Perkenalkan, nama saya Elva Derlina Harahap AMD, peserta Latsar CPNS 2022, golongan 2, angkatan 7 dari kelompok 3. Saya bertugas di Kecamatan Saikepayang, Kabupaten Asahan, sebagai pengelola data keamanan dan ketertiban di Seksi Pemerintahan Keamanan dan Ketertiban Umum. Judul rancangan aktualisasi saya ini adalah digitalisasi arsip, surat keterangan tanah, dan surat pernyataan ganti rugi di Kecamatan Saikepayang, Kabupaten Asahan. Rancangan aktualisasi saya ini dilatar belakangi oleh tantangan global dan era revolusi industri keempat, di mana pemerintah menuntut para ASN untuk memanfaatkan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, diantaranya pada pengelolaan data dan arsip. Seiring dengan berjalannya suatu organisasi, tidak menutup kemungkinan data dan arsip tanpa pengelolaan yang baik, efektif, dan efisien dapat menjadi masalah besar seperti pada headline berita-berita ini. Saat bertugas, saya mengidentifikasi beberapa isu di unit kerja saya. Ada 3 isu yang saya pilih, yaitu isu yang pertama, belum adanya arsip online surat keterangan tanah dan surat pernyataan ganti rugi di Seksi Pemerintahan Kecamatan Saikepayang, Kabupaten Asahan. Kondisinya saat ini, sistem pengarsipan surat keterangan tanah dan surat pernyataan ganti rugi masih dilakukan secara manual, di mana berkas kopiannya setelah divalidasi oleh camat sebagai pertinggal hanya dikumpulkan dan tertumpuk dari tahun ke tahun. Saat dibutuhkan, berkas-berkas tersebut tidak dapat disajikan secara real time. Isu yang kedua, belum optimalnya laporan kejadian bencana alam di desa wilayah Kecamatan Saikepayang, Kabupaten Asahan. Kondisinya saat ini, kejadian bencana alam hanya dilaporkan melalui pesan WhatsApp saja oleh pihak desa yang terdampak bencana. Sehingga untuk pendataannya kami perlu melakukan peninjauan berulang ke lokasi untuk mendapatkan secara terperinci kerusakan dan kerugian masyarakat yang terdampak bencana, agar segera dilaporkan ke Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Alam, di mana hal ini memakan waktu yang lama. Isu yang ketiga, belum optimalnya prosedur administrasi pertanahan di desa wilayah Kecamatan Saikepayang, Kabupaten Asahan, di mana kondisinya saat ini belum adanya ketentuan yang mendasar mengenai keseragaman administrasi pertanahan di desa wilayah Kecamatan Saikepayang. Bisa dilihat dari format-format keterangan tanah yang berbeda di antara Desa Perbangunan dan Desa Saikepayang Kanan. Ada poin-poin yang tertera dan ada yang tidak tertera serta terisi di surat keterangan tanah tersebut, seperti luas tanah dan nomor registrasi desa. Untuk memilih satu isu yang akan dipecahkan permasalahannya dalam rancangan aktualisasi saya ini, saya menganalisis menggunakan teknik APKL, di mana ketiga isu tersebut memenuhi semua kriterianya. Semua isu yang terpilih pada analisa teknik APKL kali ini saya tapis kembali menggunakan analisis USG dengan skala 1-5 untuk mendapatkan isu prioritas yang akan diselesaikan permasalahannya. Maka didapatlah isu terpilih, yaitu belum adanya pengelolaan arsip online surat keterangan tanah dan surat pernyataan ganti rugi di Seksi Pemerintahan Kecamatan Saikepayang, Kabupaten Asahan. Ada 5 rencana kegiatan yang akan saya lakukan dalam rancangan aktualisasi ini. Untuk kegiatan yang pertama terdiri dari 2 tahapan kegiatan yang menghasilkan tersedianya daftar surat keterangan tanah dan surat pernyataan ganti rugi sesuai dengan nama desa dari bulan Januari sampai bulan Februari tahun 2022. Berkaitan dengan mata pelatihan manajemen ASN, smart ASN, dan nilai-nilai dasar berakhlak. Kontribusi terhadap tujuan sasaran organisasinya yaitu meningkatkan tertib dan kualitas perencanaan pelaporan administrasi di Kecamatan Saikepayang. Lalu memberikan penguatan terhadap nilai organisasi Kecamatan Saikepayang yaitu tertib administrasi. Untuk kegiatan yang kedua, terdiri dari 2 tahapan kegiatan yang menghasilkan tersedianya akun Goggle khusus untuk login di aplikasi pada pengelolaan arsip online, berkas surat keterangan tanah, dan surat pernyataan ganti rugi. Berkaitan dengan mata pelatihan manajemen ASN, smart ASN, dan nilai-nilai dasar berakhlak.
Kontribusi terhadap tujuan dan sasaran organisasi yaitu meningkatkan penyediaan dan kualitas sarana prasarana aparatur. Lalu memberikan penguatan terhadap nilai organisasi Kecamatan Saikepayang yaitu efektif dan efisien. Untuk kegiatan yang ketiga, terdiri dari 5 tahapan kegiatan yang menghasilkan tersedianya aplikasi arsip online surat keterangan tanah dan surat pernyataan ganti rugi, berkaitan dengan mata pelatihan manajemen ASN, smart ASN, dan nilai-nilai dasar berakhlak. Kontribusi terhadap tujuan dan sasaran organisasi yaitu meningkatnya manajemen sumber daya aparatur yang berdampak pada kinerja yang baik. Lalu memberikan penguatan terhadap nilai organisasi Kecamatan Saikepayang yaitu efektif dan efisien. Untuk kegiatan yang keempat, terdiri dari 5 tahapan kegiatan yang menghasilkan tersedianya arsip surat keterangan tanah dan surat pernyataan ganti rugi dalam aplikasi Apsit dan panduan penggunaan aplikasi. Berkaitan dengan mata pelatihan manajemen ASN, smart ASN, dan nilai-nilai dasar berakhlak. Kontribusi terhadap tujuan dan sasaran organisasi yaitu mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan Saikepayang, lalu memberikan penguatan terhadap nilai organisasi, yaitu pelayanan prima. Untuk kegiatan yang terakhir, terdiri dari 2 tahapan kegiatan yang menghasilkan adanya pemahaman tentang aplikasi arsip surat keterangan tanah dan surat pernyataan ganti rugi. Berkaitan dengan mata pelatihan manajemen ASN, smart ASN, dan nilai-nilai dasar berakhlak. Kontribusi terhadap tujuan dan sasaran organisasi yaitu meningkatkan penyelenggara pelayanan publik yang lebih baik. Lalu memberikan penguatan terhadap nilai organisasi Kecamatan Saikepayang yaitu pelayanan prima. Seluruh kegiatan akan dimulai dari minggu pertama bulan September sampai dengan minggu pertama di bulan Oktober. Demikianlah rancangan aktualisasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.